Halo Kak, kenalin nama aku Pengki. Oh, berarti maksudnya Kak Jo ya? Oke. Nah, Kak Jo, jadi selamat datang di tempat ini. Ngobrol-ngobrol santai gitu Kak Jo ya. Kak Jo, kan kita kan akan ngobrol tentang identitas nih Kak Jo ya. Menurut Kak Jo nih sebagai perempuan dari timur, teman-teman Papua gitu. Bagi Kak Jo itu apa sih perempuan Papua itu? Mungkin boleh cerita? Kalau menurut saya sih, kalau untuk saat ini kalau berbicara terkait identitas, memang kalau saya pribadi sih sebenarnya saya sudah tidak berada di taraf melihat seseorang melalui identitas masing-masing. Saya menganggap semua manusia ya sama dan setara gitu. Tapi kalau secara luas kaum awam pada umumnya ya memang selalu melihat seseorang itu melalui identitasnya secara fisik ataupun secara budaya. Betul. Ya memang masih selalu kaum pada umumnya itu selalu melihat masih pada taraf yang itu. Sehingga kalau saya berbicara terkait dengan apa sih perempuan Papua, bagaimana sih perempuan Papua dengan melihat kondisi perempuan Papua yang berada di wilayah Indonesia, apalagi dengan identitas ras minoritas, itu kan pastinya banyak sekali persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan Papua itu sendiri. Betul. Kalau berbicara dari aspek budaya, saya yakin sampai sekarang ini bahwa semua perempuan Papua akan sepakat ketika saya berbicara bahwa perempuan Papua masih disubordinasikan melalui budaya di Papua. Iya. Dari bagaimana kita mulai lahir, kita mulai tumbuh, berkembang, itu semua kita berada pada posisi yang secara sosial budaya itu lebih direndahkan dibandingkan dengan kawan-kawan laki-laki. Seperti itu. Contoh yang paling banyak saya jumpai itu ketika misal ada dua pasang, ada sepasang suami istri yang istrinya baru saja melahirkan. Ketika itu anak perempuan, anggapan yang akan diberikan keluarga, biasa saja, tidak terlalu wow. Tetapi ketika kalau itu anak laki-laki, itu senang sekali gitu. Akan senang sekali, mereka akan disanjung-sanjung. Karena apa? Karena kaum laki-laki lah yang akan bisa meneruskan marga. Oh begitu, ya. Menarik sekali Kak, karena apa ya? Ternyata bagi Kak Jo sendiri, identitas itu nggak cuman berhenti pada taraf ras atau etnis gitu ya, tapi sudah meluas kemana-mana gitu, tentang bagaimana perempuan Papua itu berusaha untuk keluar dari kurungan sosial budaya gitu kan, dan terus merasa tersubordinasi gitu kan. Nah berarti menurut Kakak Jo sendiri, bagaimana sih identitas itu sebenarnya terbentuk di lingkungan masyarakat kita? Apakah karena kita lahir di suatu tempat itu, atau karena warna kulit kita, atau karena wajah kita seperti ini tuh akhirnya kita bisa memberitahu, oh dengan warna kulit seperti ini pasti kamu orang timur nih, orang Maluku, orang Ambon. Oh dengan kulit putih ini pasti kamu Cina lah. Menurut Kakak gimana identitas terbentuk gitu? Kalau sepemahamannya saya, bagaimana melihat identitas terbentuk itu, kalau menurut saya itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal yang ikut mempengaruhi. Misalkan kalau faktor internal kan dari dalam dirinya kita sendiri. Betul. Tapi kalau menurut pengalaman saya memang yang lebih berpengaruh yaitu faktor eksternal. Betul, ya. Karena faktor eksternal mempunyai kekuatan yang lebih
lebih ini ya, lebih tinggi dibandingkan Iya. dengan faktor internal atau diri kita sendiri. Gitu. Betul. Bagaimana ketika perempuan Papua harus melawan standarisasi kecantikan Iya. yang selalu ditampilkan oleh media-media besar yang ada di Iya. negara ini. Itu kan saya pikir apa ya, sebuah sistem besar yang sudah secara tidak langsung mendikte pemikiran orang supaya berpikir bahwa cantik itu harus putih, Iya, benar. harus berambut lurus, Benar. cantik itu harus punya standar badan yang Ya harus kayak gimana postur tubuhnya itu kan Kak, harus anggun gitu mungkin ya biar cantik ya. Jadi kalau menurut saya ya itu faktor eksternal itu sangat apa ya, sangat punya power yang besar. Iya. Begitu. Tetapi kalau dari pengalaman saya, bagaimana saya bisa melawan standarisasi kecantikan, yaitu mau bagaimanapun bentuk kita, mau bagaimanapun warna kulit kita, ya kita harus menerima diri kita sendiri gitu. Karena ya itu kekuatan dalam diri kita, kekuatan internal. Sama halnya juga ketika bagaimana kita bisa melawan sistem sosial budaya yang sangat Betul. mendominasi perempuan Papua. Betul. Ya kita punya kekuatan dalam diri kita sendiri untuk melawan. Ya itu harus dengan capaian-capaian yang positif yang harus Iya. kita capai. Oke. Menarik sekali Kak, karena sadar tidak sadar itu secara apa ya, mungkin nggak sadar juga ataupun dalam kesadaran sendiri, ternyata lingkungan eksternal itu membentuk suatu identitas yang kita tuh sebenarnya belum tentu kita mau gitu, kita dididik seperti itu gitu kan. Nah tadi itu menarik Kak, bicara soal kecantikan gitu ya. Nah lalu bagaimana pengaruh standar kecantikan yang sudah didikte seperti itu dalam kehidupan Kakak sehari-hari? Apakah Kakak menerima kayak omongan-omongan bahwa ih ini Kak Jo ini kayak kurang cantik nih karena hitam? Oh ada gitu Kak? Boleh cerita Kak, coba kayak gimana Kak? Itu aku saya kalau ke merantau dari ke luar Papua itu sudah dari SMA, masuk SMA. Nah itu pada saat masuk SMA, pokoknya di salah satu kota di Jawa. Iya. Itu saya sering dibully. Oh. Padahal apa ya, secara fisik, secara kebersihan tubuh apa segala macam, ya sudah tiap kali mau ke sekolah ya pasti mandi rapi, iya. segala macam. Tapi tetap ke sekolah terus saja dibully terus menerus. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian itu kan ada prestasi yang saya capai. Ketika ada prestasi yang saya capai, kemudian itu bisa sedikit merubah sikap-sikap rasis yang diberikan pada saya gitu. Jadi memang harus ada harus ada usaha dari dalam diri bahwa kita tidak harus melawan diskriminasi atau kasus-kasus rasis yang terjadi terhadap kita dengan juga melakukan hal negatif yang menyakiti orang lain, tapi kita harus melakukan hal positif agar itu secara langsung itu saya pikir balasannya akan lebih luar biasa dibandingkan kita harus balas secara fisik. Betul. Wah menarik sekali, berarti demi bisa mendapatkan sebuah pengakuan ada usaha untuk memberikan prestasi-prestasi tadi juga ya, untuk bisa mengubah pandangan orang terhadap diri kita sendiri gitu ya. Nah lalu apakah ada Kak keluh kesah gitu sebagai perempuan Papua yang hidup di masyarakat, dalam konteks ini ya dalam masyarakat Jawa gitu, apakah ada keluh kesah kayak gimana kehidupan di sini gitu, apakah tetap merasa termarginalkan atau bagaimana Kak? Ada keluh kesah kah kira-kira? Kalau secara umum saya melihat masyarakat Jawa khususnya yang ada di sini, secara umum saya pikir melalui sikapnya itu ya baik, secara umum baik, tapi kadang banyak persoalan yang dialami oleh
kita bukan hanya perempuan, tetapi orang Papua yang ada di Jawa itu kita sering mendapatkan diskriminasi tempat tinggal. Oh begitu, ya ya ya. Ya. Itu yang sangat sering sekali. Saya sekitar 2 kali itu dikeluarkan dari kos tanpa ada alasan yang jelas, tidak ada alasan yang jelas. Uang kos sudah dibayar, tapi tiba-tiba disuruh keluar. Saya tanya alasannya kenapa? Ya nggak apa-apa mbak. Oh gitu kalau itu jawabannya. Oke. Dan itu ya karena alasan nggak jelas bisa dibilang juga diskriminasi ya, karena kok tiba-tiba dikeluarkan, udah bayar kos tiba-tiba dikeluarkan begitu ya. Tapi memang bukan, kalau kasus seperti itu banyak. Oh iya. Anak-anak Papua banyak yang alami. Oke. Sama apa ya? Ya beauty standar itu ya apa ya, sering misalkan ketika kita nongkrong, saya sama kawan-kawan yang pokoknya kawan-kawan Indonesia bukan Papua, ya sering beauty standar itu, oh cewek ini boleh cantik putih ini, ya maksudnya secara tidak langsung itu bukan untuk apa merendahkan betul dari saya, tapi secara tidak langsung ya seperti itu. Cuman ya intinya ya saya paham bahwa memang situasi sosial masyarakat hari ini memandang cantik dengan cara yang seperti itu. Iya, benar. Lalu, oh iya benar. Jadi tentang bagaimana sebenarnya kita itu berusaha apa ya, menerima gitu kan. Tapi ya pada akhirnya juga nggak menerima aja, pada akhirnya juga kita dengan tadi yang kakak bilang soal ekspresi internal itu kita berusaha untuk menunjukkan diri kita seperti apa gitu kan kak ya. Nah lalu bicara soal ekspresi diri kak, bagaimana kakak mengekspresikan diri kakak sebagai perempuan Papua nih di masyarakat yang sekarang ini di Jogja kayak gini nih? Cara kakak mengekspresikan diri kakak sebagai perempuan, mungkin gaya berpakaian atau mungkin ada prestasi yang atau skill gitu yang mau ditunjukkan gitu, apa kak kira-kira? Kalau dulu sih saya apa ya, karena itu ada pandangan rasis, ada beauty standar, terus ada stereotip negatif ke anak-anak Papua. Itu kan sebenarnya waktu awal-awal saya datang ke sini itu memang apa ya, sangat minder untuk mengekspresikan diri, sangat minder, sulit untuk terbuka. Betul. Terus apa ya? Yaitu tidak berani untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat di lingkungan kampus, di lingkungan sosial, di paguyuban juga kan sama gitu. Kalau di paguyuban, kalau bicara di paguyuban daerah di Papua, daerah Papua yang ada di Jogja itu pun sama begitu, karena mereka akan lebih mendengarkan pendapat dari kaum laki-laki dibandingkan pendapat dari kaum perempuan. Nah itu kan contoh-contoh seperti begitu kan kemudian apa yang membuat rasa minder, rasa tidak percaya diri itu kan terus mengurung mengurungkan diri saya untuk bisa lebih maju. Gitu. Cuman ketika saya bergabung di organ gerakan, kemudian banyak belajar tentang ekonomi politik, tentang persoalan Papua, tentang persoalan ras segala macam, akhirnya saya berkesimpulan bahwa memang ya semua orang itu sama. Dunia ini membentuk orang untuk harus sesuai dengan standar yang mereka tentukan gitu. Jadi untuk melawannya ya kita juga harus membuat standar kita sendiri. Bahwa semua orang itu sama dan setara. Harus sedikitnya keluar dari sistem gitu ya, karena udah dalam satu sistem gitu ya kak ya. Nah bicara soal perempuan Papua dan juga sistem tadi kak, itu menurut saya kurang lengkap kalau kita nggak bicarain tentang dinamika perekonomian nih. Mungkin kakak bisa cerita-cerita sedikit nih tentang dinamika perempuan Papua dengan aspek ekonomi. Mungkin bisa cerita, apakah ada jatuh bangun atau perempuan-perempuan Papua juga sulit menerima akses perekonomian gitu, karena
sistemnya kebanyakan laki-laki yang memegang. Adakah Kak? Iya, itu salah satu persoalan juga yang dihadapi oleh perempuan Papua terkait dengan kebanyakan laki-laki yang berkuasa Iya. sistem pemerintahan. Tetapi kalau kita berbicara ekonomi, pastinya juga akan bersangkut paut terkait sama politik. Betul. Nah, kan yang masih menjadi perdebatan hangat di orang Papua pada saat ini itu kan terkait dengan penolakan Otsus. Iya. Penolakan Otsus yang sudah dari tahun 2001 sampai sekarang 2021 sudah Kurang lebih 20 tahun itu. Iya. Sudah 20 tahun itu kan sebenarnya uang-uang Otsus ini larinya kemana? Iya. Tidak ada masyarakat yang apalagi masyarakat kecil itu mereka sama sekali tidak merasakan dampak adanya uang Otsus seperti itu. Bahkan ketika berbicara perempuan Papua, kebanyakan yang kita lihat hari ini adalah perempuan Papua yang usia 40-an sampai 50-an tahun. Mereka aktif sekali untuk mengelola tanah. Sesudah mengelola tanah, mereka akan menjual hasil bumi itu ke pasar-pasar gitu. Tetapi ini tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Misalkan dana Otsus itu harus disalurkan untuk membantu usaha-usaha mereka. Karena apa? Ketika kita berbicara perempuan Papua atau mama-mama pasar yang hari ini berjualan di pasar, itu mereka sangat berbeda sekali kondisinya ketika kita ke pasar melihat bahwa banyak los-los pasar itu yang dikuasai oleh pendatang, sedangkan mama-mama pasar ini hanya beralaskan tikar. Lalu di mana pemerintah Papua dan uang Otsus? Oke. Jadi seolah-olah mama pasar ini tergeser gitu ya dengan adanya termarginalkan tadi itu ya. Kita tidak menyalahkan bahwa pendatang salah. Iya. Pasar mama Papua, tetapi kan pemerintah mempunyai andil yang besar yang seharusnya bisa membantu. Nah, itu salah satu dampak dari bagaimana Otsus sangat tidak mensejahterakan perempuan Papua yang ekonominya rendah. Nah, ketika berbicara Otsus itu juga kan sebenarnya ada Otsus itu dikasih karena ada persoalan politik yang panjang yang belum terselesaikan antara Indonesia dengan Papua. Nah, ketika berbicara konflik politik, kalau kita ke belakang lagi sekitar tahun 60 sampai tahun 90-an, itu Papua mengalami daerah operasi militer. Itu kan banyak sekali perempuan-perempuan yang kemudian terdampak akibat itu. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual, perempuan yang disiksa, perempuan yang dibunuh secara tidak manusiawi. Itu sangat banyak begitu. Dan kalau kita mau bicara mana datanya, datanya ada di jurnal Stop Sudah. Itu ada penelitian dari tahun 1963 sampai tahun 2008. Itu rentang waktu yang sangat jauh. Tapi dari penelitian yang dihasilkan itu masih terdapat itu korban yang masih hidup itu masih ada sebanyak 136 orang yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh alat negara. Nah, itu dari rentang waktu yang panjang begitu dengan jumlah korban yang tersisa yang jumlahnya masih 100-an. Itu kalau korban-korban yang lain lagi masih hidup, korban-korban yang lain lagi mau bersuara, pastinya jumlahnya akan sangat-sangat banyak. Tapi kemudian negara tidak mementingkan hal itu. Betul. Negara tidak berani untuk menyelesaikan persoalan HAM atau kekerasan seksual yang berat yang dialami oleh perempuan Papua akibat dari konflik politik antara Indonesia dan Papua. Menarik sekali. Berarti dinamika perempuan Papua ini dari tahun yang sangat lama sampai sekarang pun masih terasa dampaknya sampai sekarang ini gitu ya, dan masih teringat-ingat gitu ya, dan itu mungkin merupakan bentuk trauma gitu ya, tentang bagaimana kekerasan seksual perempuan-perempuan Papua itu dirasakan
Dan korbannya tadi yang kakak katakan itu ya, artinya mungkin memang pemerintah itu kurang memperhatikan, pemerintah kurang kurang mawas lah terhadap perempuan-perempuan Papua, kurang memberikan afeksi gitu terhadap perempuan-perempuan Papua gitu. Terus ini Mas, sama kan kalau dilihat dari tahun 2018 itu kasus Nduga sampai sekarang belum terselesaikan. Belum terselesaikan? Sekitar 400.000 pengungsi, tidak tahu nasibnya sekarang bagaimana. Bagaimana dengan para perempuan yang hamil, kemudian harus mengungsi lari di tengah jalan sudah tidak kuat, bisa meninggal atau melahirkan bayi namun tidak tertolongkan. Itu kan belum ada data-data yang jelas. Bahkan bukan hanya di Nduga, di Intan Jaya juga sama. Ada persoalan yang mengakibatkan warga sipilnya mengungsi. Di Puncak Papua pun sama, sampai sekarang belum ada status yang jelas. Di kabupaten saya berasal, Kabupaten Pegunungan Bintang pun sama seperti itu, begitu. Sampai sekarang belum diselesaikan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah Papua sendiri, seperti itu. Dan pastinya yang akan sangat berdampak dari persoalan pengungsian itu adalah perempuan dan anak. Yang dimana perempuan butuh air untuk hidup, untuk makan, perempuan butuh akses kesehatan, buat ibu yang hamil, merawat anaknya. Merawat anak, itu kan jadinya kalau melihat persoalan perempuan Papua, ya sangat berlapis-lapis sekali penindasannya. Mulai penindasan dari sosial hidayah, mulai penindasan dari kebijakan-kebijakan pemerintah Papua yang tidak berpihak pada perempuan, kekerasan militer, kemudian kekerasan negara secara tersistematis, itu kan juga memang membuat posisi perempuan Papua sangat-sangat dikucilkan. Oke. Ternyata marginalisasinya sampai sebegitu parahnya ya Kak ya. Lalu untuk mungkin kembali lagi ke kakak sendiri di Jogja nih, apakah kakak mendapatkan batasan-batasan yang marginalkan kakak dalam mengekspresikan identitas kakak? Misal kakak waktu nongkrong gitu sama teman-teman, atau mungkin waktu di perkuliahan gitu, ada nggak sih kakak waktu mau coba mengekspresikan diri tapi ternyata malah nggak mendapatkan aksesnya, nggak mendapatkan privilege-nya gitu? Apakah pernah Kak, atau mungkin sering gitu? Kalau di kampus ada perlakuan yang saya pikir sedikit mendiskriminasikan saya. Cuman ketika saya berfokus ke persoalan itu, namun sebenarnya saya berniat untuk menyelesaikan, tapi orang itu sudah terlanjur berpandangan buruk terhadap saya ya. Mau bagaimana lagi gitu. Nah kalau di lingkungan sosial sih kembali lagi ke persoalan rasis, itu tidak hanya berdampak ke saya, melihat saya sebagai kaum yang terbelakang, kaum yang dianggap primitif segala macam, tapi kan dampak persoalan rasis itu juga kan dialami oleh maksudnya berdampak ke kawan-kawan Indonesia. Jadi masing-masing dari kita tuh ada pemikiran-pemikiran yang sulit untuk menyatukan kita, sulit untuk membuka kita dalam ruang yang kita bisa jalin komunikasi. Karena ada itu, orang Jawa menganggap orang Papua suka rusuh, suka onar. Orang Papua melihat kalau ya memang pandangan yang diberikan oleh negara ataupun yang diberikan oleh masyarakat adalah saya sebagai pribadi yang negatif. Sehingga untuk membuka diri ke kawan-kawan Indonesia, ke kawan-kawan ya saya sebut Indonesia karena biar Indonesia lebih luas ya. Lebih luas. Kawan-kawan Indonesia, karena ya itu stigma-stigma negatif itu membuat mereka menutup diri untuk bisa bergabung sama kawan-kawan yang lain. Begitupun kawan-kawan Indonesia, karena ada pandangan-pandangan negatif, akhirnya kan mau menjalin mau say hello ke kawan Papua saja rasanya kayak aduh berat, aduh kaku, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya
sih kalau dulunya memang apa ya, minder, malu segala macam, tapi kesini setelah belajar dari semua itu ya saya harus membuka diri duluan gitu, supaya pandangan negatif ini kemudian secara perlahan-lahan bisa hilang. Dan juga sekat-sekat di antara kita ya bisa hilang begitu ya, harus membuka diri antara satu sama yang lain begitu. Sama saya pikir sama yang satu ya, kita harus beradaptasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Ketika orang Jawa misalkan tidak suka ribut-ribut ketika tengah malam, ya kita harus ikuti. Betul. Gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa semua orang Jawa rasis. Betul, ya. Tapi kita harus mawas diri ke diri kita sendiri dulu. Apakah yang kita lakukan itu benar? Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan cara hidup orang-orang di sini atau tidak? Ya kalau tidak sesuai ya berarti kita yang salah. Saling memberikan toleransi tadi itu ya, saling mengerti satu sama lain ya. Adanya kedewasaan dalam memahami, oh ini kita lagi di sini nih, kita keliru gitu. Jadi kita jangan begini begitu ya, kurang lebih ya. Menarik. Berarti kakak percaya ya adanya kebebasan dalam setiap perempuan Papua tuh, kakak percaya bahwa setiap perempuan Papua itu bebas menunjukkan ekspresi dirinya, mau dia itu jadi berekspresi sebagai penari, mau berekspresi sebagai seorang sastrawan, atau mungkin berekspresi musik, mungkin kakak percaya bahwa kebebasan itu ada gitu dalam diri mereka? Saya percaya ketika melihat perempuan Papua merdeka itu terlepas dari semua sistem yang menjajah. Iya. Oke. Itu baru tahapan awal. Oke, ya, tahapan awal. Masih banyak sekali jalan yang harus ditampai. Iya. Karena kan kalau melihat sejarah asal usul penindasan perempuan itu kan berlangsungnya sudah ratusan tahun. Iya. Lamanya, makanya untuk mengubahnya ya harus juga dengan perjuangan yang panjang gitu. Mencoba untuk keluar dari sistem tadi itu kak ya. Iya. Menarik. Lalu terkait dengan respon masyarakat, tadi kakak udah cerita ya, ada yang dengan kakak membuka diri, dengan kakak beradaptasi, menjatuhkan stigma mereka tentang kakak seperti apa. Ada nggak sih kak respon terhadap kakak itu yang benar-benar menerima, langsung menerima gitu, langsung friendly, langsung easy going, itu ada nggak sih kak beberapa orang? Iya banyak. Oh banyak? Oh ya, itu gimana kak ceritanya kak? Mungkin mau cerita teman-temannya seperti apa gitu yang langsung menerima? Iya itu karena saya juga membuka diri. Iya. Langsung berarti dalam konteks sosial nongkrong bareng tuh banyak ya teman-teman kakak di sini ya? Iya. Jadi mereka langsung menerima kakak, karena kakak terbuka, mereka terbuka, saling nyambung gitu sama lain ya. Oh iya. Terus kan kebetulan saya juga sekarang kelola kafe kan. Ya jadi bukan mau tidak mau, memang salah satu hobi saya tuh ya bertemu dengan teman baru, berkenalan, berbicara, bersosialisasi. Iya. Jadi juga dengan tanggung jawab yang baru ini kan ya memang harus terus bersosialisasi seperti itu. Iya. Nah, setelah kakak merasa bahwa dengan kakak membuka diri dan masyarakat juga membuka dirinya, saling menerima satu sama lain, saling memiliki kedewasaan dalam melihat identitas yang beragam tadi, ada nggak sih kak harapan dari kakak sendiri gitu dalam melihat mungkin perempuan Papua di luar sana yang sedikitnya itu masih belum merdeka gitu, masih mengalami diskriminasi, masih terstigma gitu. Ada nggak kakak punya harapan tentang kepada mereka gitu? Kalau harapan saya memang pastinya sangat banyak dan terlalu banyak perempuan Papua yang masih terkungkung oleh berbagai macam lapisan penindasan yang dialami oleh dirinya. Tapi salah satu cara awal agar kita mampu untuk bagaimana bisa memerdekakan diri kita, yaitu dengan melawan diri sendiri. Harus bisa
mencapai sesuatu hal yang lebih tinggi. Jadi harus ada capaian yang lebih tinggi, harus kita mencapai hal-hal yang kita anggap itu sulit, itu susah. Nah, dengan hal-hal seperti itu, maka kita akan bisa mencapai kemerdekaan kita sendiri. Misalkan melawan diri kita sendiri, yaitu bagaimana caranya? Ya melawan rasa minder, melawan rasa malu, tetap tingkatkan kepercayaan diri, menerima diri sendiri. Ya saya cantik sesuai dengan identitas saya. Betul, ya. Itu apa Kak? Pinang. Oh, boleh cerita-cerita Kak, kayak gimana Pinang itu? Aku nggak pernah tahu soalnya Pinang. Ini Ya. buah pinang, terus. Ini ya Kak? Oh. Ini buah siri. Kalau di sini kan sirinya cuma daun saja. Iya. Oh ini buahnya, buah siri. Terus nanti makan pakai ini kapur. Oh makan pakai kapur. Gimana cara makannya Kak? Nanti kulitnya dikupas dulu. Kalau begitu sekarang saya mau tanya ke Mas, bagaimana pandangan Mas melihat perempuan Papua? Sampai saya makan. Iya, boleh. Ya. Biar makin nanti ya, biar lempar-lemparan gitu ya, biar menurut saya juga ya. Oke. Sebenarnya karena saya dari kecil itu sudah banyak kawan ya dari teman-teman di timur itu, baik itu Ambon, baik itu dari Maluku. Bahkan saya juga ada teman tadi yang dari daerah Sentani, daerah Nabire. Saya merasakan bahwa sebenarnya mereka nggak jauh beda sama saya. Mereka sama-sama pada waktu pertama kali saya ketemu orang timur pertama, orang teman-teman Papua pertama yang saya temui, kami berdua sama-sama suka main kelereng di kampung halaman saya di Jawa Timur. Kami sama-sama suka main kelereng dan saya melihat dia sebagai orang atau kawan pecinta kelereng gitu, sama seperti saya gitu. Saya nggak melihat saya nggak melihat ini dari Papua, iya nggak lihat fisik ini dari Papua. Dan bahkan ada beberapa teman saya yang juga tetangga saya itu berusaha untuk menjauhi anak tersebut karena beda banget dengan diri mereka gitu. Mereka masih coklat gitu, tapi kan teman Papua ini kan hitam dan berbeda banget lah kulitnya gitu. Dan mereka langsung ya dengan ciri khas mungkin orang-orang Papua yang daerah pegunungan gitu ya, daerah yang hidungnya besar, yang mukanya berbeda besar juga, dan mereka melihat tuh kayak seperti monyet gitu bilangnya. Mereka bilangnya monyet, dan saya berpikir, masa sih saya nggak melihat itu gitu. Saya juga kaget loh, kok tiba-tiba dibilang monyet gitu kan. Saya juga kaget. Padahal sebenarnya saya itu melihatnya ya ini teman saya bermain kelereng gitu, dan saya senang main kelereng sama dia gitu. Dan lambat laun semakin berjalannya waktu, saya juga melihat teman-teman dari Ambon, teman-teman dari NTT dan Maluku gitu, dan mereka asik-asik gitu dengan saya gitu waktu saya SMP dan SMA gitu, karena saya SMA di sini juga. Teman-teman saya tuh banyak sekali yang dari Nabire, dari Merauke, dan mereka tuh dalam mereka menunjukkan diri mereka tuh benar-benar diri mereka gitu. Saya malah kayak nggak merasa saya nggak merasakan bahwa mereka ini berbeda dari saya tuh enggak gitu, karena saya melihat diri mereka tuh bukan dari rasnya, etnisnya, mereka adalah manusia seperti saya gitu Kak. Jadi saya berpikir selagi dia manusia ya kenapa enggak kita berteman begitu kan Kak ya? Iya, begitu sih sebenarnya intinya. Harusnya seperti itu kan gitu. Dan saya kadang-kadang membayangkan gitu, kalau misal ada gitu 10 orang dan seperti saya berpikirnya itu hidup di lingkungan yang kecil gitu, saya pasti akan percaya bahwa orang-orang Papua, orang-orang timur tuh akan merasa berada di rumah gitu. Iya. Karena mereka diterima, ya kan. Dan kadang-kadang juga saya melihat teman-teman dari Papua tuh butuh asik-asik karena mereka suka nyanyi, suka bermain musik gitu. Jadi saya juga ikut menyanyi, juga main musik juga gitu. Ada kawan dari mana itu ya, kayaknya dari Merauke kayaknya. Dia tuh pandai bermain musik electronic dance music gitu, yang musik-musik DJ gitu. Dan dia tuh juga rap gitu, bisa nge-rap gitu. Saya juga ada yang asik gitu, ajarin saya nge-rap gitu, kayak biasanya gitu. Dan dia ngajarin saya nge-rap, ini kayak gini. Dan saya mungkin ini
fun fact ya kak ya, saya tuh suka banget dari 2019 kemarin tuh sampai sekarang tuh suka banget lagu-lagu dari timur gitu. Apa lagu-lagu kan mulai naik lagi kan orang-orang ya kan, dan lagi tren, dan saya juga asing, iya ini lagunya emang bagus gitu. Dan akhirnya kawan-kawan Papua akhirnya menunjukkan gitu identitas musik mereka gitu. Ada yang rap, ada yang lagu-lagu galau gitu, sedih-sedih gitu kan kak, dan itu bagus banget gitu kak. Ya seperti itulah kak, saya melihat bagaimana teman-teman Papua gitu. Gak jauh beda kan kak ya. Gimana kak, enak kak? Saya nggak pernah nyoba rasanya sih. Segar ya? Itu memang dari daerah sana memang ini budaya sana ya benar benar. Sebenarnya kan bukan hanya budaya Papua, tapi ini kan menyebar di Asia. Oh begitu. Iya, kita makan Malaysia juga. Rasanya gimana kak? Apakah manis, asam? Rasanya tuh kayak buah yang masih mengkal. Oh iya. Jadi masih agak apa ya? Tidak pahit juga, tidak apa ya, sepet kan? oh sepet gitu ya, kayak sepet tapi seger gitu ya? Oh, oke. Ya menarik sekali sini kak. Ini tadi yang buah sirih ya? Buah sirihnya. Ini dimakan bareng bersamaan sama itunya? Atau iya, sama, nanti makan buah pinangnya dulu, habis itu sirih ini dicampur ke kapur. Oh oke. Ternyata apa ya kayak identitas itu ternyata sangat luas gitu kayak, dan mungkin dari saya atau mungkin teman-teman di luar sana tuh mungkin belum begitu mengerti dan belum begitu tahu gitu bagaimana beratnya menjadi perempuan Papua selama ini gitu, tentang bagaimana mereka termarginalisasi, mereka terpinggirkan gitu, tentang bagaimana mereka semua itu sulit mendapatkan akses karena sistem patriarki, yang mungkin saya bilang sistem patriarki karena memang laki-laki kan yang bukan sistemnya, sulit untuk membuat ruang gerak bagi perempuan-perempuan di Papua itu sendiri gitu. Dan seperti yang tadi kakak bilang, harapannya adalah untuk terus berusaha menggapai impian yang lebih tinggi gitu. Kalau emang mau keluar dari sistem ya udah, ayo bareng-bareng begitu kak ya. Dan oke kak, terima kasih untuk obrolannya, dan semoga mencerahkan teman-teman yang sedang menonton. Karena pada akhirnya kita membutuhkan pencerahan gitu kan, karena kita perlu melihat hal ini lebih luas lagi. Terima kasih banyak Kak Jo sudah hadir, sudah ikut ngobrol dan berkeluh kesah bersama ya. Terima kasih teman-teman, terus nantikan video Antrofest berikutnya. Terima kasih.